itu salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, kami dari kelas Fisika Listrik 16 dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai vektor. Ada baiknya kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya sendiri, yaitu Inggit Aulia Adini dengan NPM 2006537381. Kemudian pada saya Anissa Fauziatul Husna Ramadhani dengan NPM 2006537362. Lalu ada saya Nurismianti Putri dengan nomor NPM 20065374406. Kemudian ada saya Zaida Korota Ayun dengan NPM 20065374331. Baiklah, kita langsung saja ke materinya, yaitu yang pertama mengenai perbedaan besaran skalar dan besaran vektor yang akan dijelaskan oleh Nurismianti Putri. Oke, terima kasih kepada Inggit. Saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu perbedaan besaran skalar dan besaran vektor. Next. Nah, besaran skalar sendiri itu adalah besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah. Contohnya itu ada daya, jarak, massa jenis, tekanan, luas, dan juga volume. Dari contoh yang sudah saya jelaskan tadi, contoh tersebut hanya memiliki nilai nih, tapi tidak memiliki arah. Next. Lalu untuk besaran vektor sendiri itu adalah besaran yang memiliki arah dan juga nilai. Contohnya itu ada perpindahan, kecepatan, percepatan, dan juga momentum. Contohnya nih, misalnya ada mobil yang bergerak dari titik A ke titik B dengan kecepatan 60 km per jam. Nah, mobil tersebut tuh memiliki nilai sebesar percepatan sebesar 60 km per jam dan juga memiliki arah, yaitu dari arah A ke titik B. Maka besaran kecepatan dari mobil tersebut merupakan contoh dari besaran vektor. Next. Lalu di sini saya ada tabel contoh besaran skalar dan besaran vektor. Untuk besaran skalar sendiri itu ada contohnya seperti waktu, volume, kelajuan, massa, panjang, jarak, daya, usaha, dan energi kinetik. Lalu untuk besaran vektor sendiri itu ada contohnya ada impuls, gaya, kecepatan, berat, kecepatan, perpindahan, momen gaya, momentum, dan juga tegangan permukaan. Next. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penggambaran dan juga notasi atau penulisan dari vektor. Jadi untuk penggambaran dan penulisan vektor itu ada aturannya. Yang pertama sendiri itu untuk penggambaran vektor. Di sini saya ada contoh vektor PQ. Untuk titik pangkalnya dari vektor tersebut yaitu berada di titik P. Sementara untuk ujung dari vektor tersebut berada di titik Q. Sementara untuk arah vektor sendiri merupakan ditunjukkan oleh arah dari tanda panah. Untuk panjang atau nilai atau besar dari vektor sendiri itu dapat dinilai dengan menggunakan tanda mutlak. Jadi untuk panjang dari vektor PQ ini dapat ditulis dengan mutlak PQ. Lalu untuk notasi vektor atau penulisan vektor sendiri ada 3 aturannya. Yang pertama itu ada menggunakan huruf tebal. Lalu yang kedua ini menggunakan tanda panah. Nah, menggunakan tanda panah ini merupakan cara yang paling banyak digunakan. Lalu yang terakhir itu ada dengan menggunakan huruf miring. Lalu yang selanjutnya yaitu ada penjumlahan vektor dengan menggunakan metode grafis yang akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa. Oke, untuk materi selanjutnya mengenai penjumlahan vektor metode grafis. Next. Pada penjumlahan metode grafis ada 3 metode lagi, yaitu metode segitiga, metode poligon, sama metode jajar genjang. Next. Nah, pada metode segitiga, dia hanya digunakan untuk melukiskan penjumlahan 2 vektor. Untuk langkah-langkah pembuatannya, yang pertama, membuat vektor A dan vektor C, seperti pada gambar. Yang kedua, membuat sebuah vektor dari titik pangkal vektor A menuju titik ujung vektor C, di mana vektor tersebut merupakan resultan dari penjumlahan vektor A plus vektor C. Next.
Untuk metode poligon sendiri, yaitu untuk melukiskan penjumlahan 3 atau lebih vektor. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, membuat vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D seperti pada gambar. Kemudian membuat sebuah vektor yang ditarik dari titik pangkal vektor A menuju ke titik ujung vektor D, di mana sebuah vektor itu sebagai resultan penjumlahan dari vektor A, B, C, dan D. Selanjutnya, metode jajar genjang. Pada metode jajar genjang, dia bisa melukiskan penjumlahan 2 vektor atau lebih. Untuk langkah-langkah pembuatannya, yang pertama membuat vektor A dan vektor B, di mana pangkal masing-masingnya itu bertemu. Kemudian, kedua vektor tersebut diproyeksikan. Lalu kita menarik sebuah vektor dari titik pangkal vektor A dan vektor B menuju titik pertemuan kedua proyeksi vektor, didapatkan resultannya sama dengan A plus B. Lalu kita membuat vektor D seperti pada gambar yang berada di pangkal vektor A plus B. Selanjutnya kita memproyeksikan vektor D dan vektor A plus B seperti ini. Dan kita menarik sebuah vektor dari pangkal vektor A plus B dan vektor D menuju ke titik pertemuan proyeksi, dan didapatkan resultan akhirnya dari ketiga vektor, yaitu penjumlahan vektor A plus B plus D. Nah, selanjutnya mengenai penguraian vektor. Jadi apa itu penguraian vektor? Jadi penguraian vektor itu adalah suatu cara menyatakan sebuah vektor dengan vektor lain yang saling tegak lurus dalam bidang kartesius. Jadi untuk apa penguraian vektor? Jadi penguraian vektor itu fungsinya adalah untuk mencari nilai resultan vektor dan juga untuk menganalisis gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Jika benda tersebut diberikan sebuah gaya dengan sudut kemiringan tertentu, ini bisa dilihat pada gambar. Jadi ini diberikan gaya tarik dan dia memiliki sudut kemiringan tertentu. Kemudian cara penguraian vektor untuk menjadi komponen vektor. Ini kita permisalkan ada sebuah vektor kecepatan V. Maka untuk menguraikan vektor kecepatannya yaitu 1. Menggambarkan sebuah koordinat kartesius dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian dengan memposisikan titik tangkap vektor di titik pusat koordinat. Nah, kemudian tuliskan juga sudut kemiringan vektor terhadap sumbu X, misalnya sumbu alfa. Kemudian menarik garis proyeksi tegak lurus dari ujung vektor ke arah sumbu X dan sumbu Y, seperti pada gambar. Kemudian menggambar dua vektor dari titik pusat koordinat menuju titik potong garis proyeksi pada sumbu X dan sumbu Y. Dan diberi nama masing-masing vektor yaitu Vx dan Vy. Tadi kita telah selesai menguraikan vektor, kemudian kita menentukan besar dan nilai vektor. Untuk mencari besar vektor, itu menerapkan prinsip dalil Pythagoras dengan persamaan sebagai berikut. Ini kita ambil segitiganya dari sini. Dengan rumus sebagai berikut kan, mencari panjang Vx dan Vy dengan menggunakan rumus sinus dan kosinus pada segitiga siku-siku. Dari rumus sinus dan kosinus kita dapat mencari Vx dan Vy, yaitu Vx sama dengan V cos alpha dan Vy sama dengan V cos alpha, di mana Vx merupakan komponen vektor pada sumbu X, Vy merupakan komponen vektor pada sumbu Y, dan alpha merupakan sudut yang dibentuk vektor dengan sumbu X positif. Nah, kemudian untuk mencari nilai atau besar suatu vektor, jika nilai vektornya sudah diketahui, maka dapat menggunakan rumus V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, sedangkan untuk mencari arah vektornya, menggunakan rumus
tan alfa sama dengan VY per VX, atau menjadi alfa sama dengan tan VY per VX. Adalah penjumlahan vektor dengan metode analitis. Lanjut. Nah, di sini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kalau misalnya ada vektor dengan kemiringan seperti ini, maka kita harus menguraikan vektor tersebut ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, di sini saya mau mengingatkan kalau misalnya rumus sin dan rumus cos ini kan banyak dipakai di metode analitis. Jadi, saya mau sekedar mengingatkan aja rumus sin dan rumus cos itu kayak gimana. Nah, jadi sin itu, sin theta sama dengan depan dibagi dengan miring. Sedangkan cos theta itu sama dengan samping dibagi sama miring. Nah, depan itu yang mana? Misalnya di sini ada sudut sebesar dengan theta, sebesar theta. Nah, sudut depannya itu sebelah sini. Nah, sudut sampingnya itu yang paling dekat dengan sudut theta, yaitu bawahnya. Kemudian sudut miring itu adalah garis terpanjang dari segitiga Pythagoras ini, yaitu di sini sebelah sini. Nah, lanjut. Nah, di sini yang pertama adalah kita fokus ke menguraikan vektor tadi ya. Contohnya misalnya di sini ada sebuah vektor berwarna hijau. Di sini kan dia memiliki kemiringan, jadi kita harus proyeksikan kan dia ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, ketika diproyeksikan ke sumbu X, besaran vektor ini akan bernilai F1X sama dengan 8 cos theta. Sedangkan yang Y-nya, F1Y-nya itu besarannya berubah jadi 8 sin theta. Sama juga kayak vektor F2 ini. Ketika diproyeksikan ke sumbu X, maka besarannya akan berubah menjadi 15 cos theta. Dan ketika diproyeksikan ke sumbu Y, itu jadi F2Y sama dengan 15 sin theta. Lanjut. Nah, di sini ada contoh soal metode analisa, di mana di sini ada 3 buah vektor dengan besaran gaya F1, F2, dan F3. Besarnya itu diketahui, F1-nya sama dengan 40 Newton, F2-nya sama dengan 35 Newton, terus F3-nya sama dengan 30 Newton. Nah, yang memiliki kemiringan kan harus diproyeksikan nih ke sumbu X dan sumbu Y. Setelah itu kita nanti di sini diarahkan untuk mencari besaran resultan dari vektor 3 vektor ini. Kalau ditambahin itu besarnya itu berapa gitu, dan arah resultannya juga berapa. Nah, untuk lebih mudah, jadi kita bikin tabel di sini. Bikin tabel di mana yang tadi diproyeksikan kan hanya F1 aja. F1 itu ketika diproyeksikan ke sumbu X, maka dia besarannya menjadi 40 dikali cos 60 derajat. Karena di sini kan tetanya 60 derajat ya. Sama dengan 40 dikali cos dari 60 kan setengah akar 3. Nah, jadi sama dengan 20 akar 3. Kenapa di sini minus? Dikarenakan vektor ini sangat sensitif terhadap arah. Jadi kan vektor kan mempunyai besar dan arah. Nah, sedangkan 1Y ini kalau di koordinat kartesius itu dia mengarah ke X negatif. Makanya di sini kenapa besaran F1X-nya itu negatif. Nah, ketika F1-nya ini diproyeksikan ke sumbu Y, maka besarannya akan berubah menjadi 40 sin 60 derajat. Nah, sin dari 60 derajat kan setengah, jadi 40 dikali setengah sama dengan 60 Newton. Untuk F2, karena dia udah sesuai sama sumbu X, jadi dia cuma punya besaran X aja, Y-nya sama dengan 0. Sedangkan kalau F3 itu dia cuma punya besaran Y-nya aja, X-nya sama dengan 0. Nah, kenapa ini minus? Karena dia kalau di koordinat kartesius, dia itu mengarah ke Y negatif. Nah, setelah itu untuk mengetahui resultannya, kita tinggal tambahin yang X ditambahin yang X di sini kan yang X kan ada minus 20 akar 3 ditambah
35 sama ditambah 0. Nah, hasilnya kan kalau Rx-nya itu kan 35 dikurangi 20 akar 3. Sedangkan kalau yang Y-nya itu di sini kan ada 20 ditambah 0 ditambah minus 30. Nah, jadinya kan 10. Nah, untuk mencari besarnya resultan itu sama dengan akar dari Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat, sama dengan kayak kita cari garis terpanjang dari Pythagoras. Nah, jadi tinggal dimasukin aja nilainya. Tadi kan Rx kan sama dengan 35 dikurangi 20 akar 3 dikuadratin. Ditambah sama Ry-nya kan ini kan 10 kan, jadi tinggal dimasukin 10 kuadrat. Nah, sama dengan 25 ditambah 100. Nah, jadi besarnya resultan dari ketiga vektor ini itu sama dengan 15 Newton. Nah, sekarang kita mencari arah resultan dari ketiga vektor ini. Cara mencari arah resultan itu kan tadi sudah disebutkan theta atau alpha. Di sini karena di sini theta, jadi kita pakai theta ya, bisa diganti-ganti sih sebenarnya. Jadi theta sama dengan inverse dari tan dikali sama Ry per Rx. Nah, setelah itu tinggal dimasukin Ry-nya kan tadi 10 di sini, dimasukin dibagi sama Rx. Rx-nya kan 35 min 20 akar 3. Nah, setelah dimasukin inverse dari tan itu kan arctan kan. Nah, jadi setelah dikali-kali nih jadinya kita harus cari arcnya arctan ini 27,86. Nah, atau setara sama 87,94 derajat. Itu arah dari resultan ketiga vektor ini. Lanjut. Nah, jadi kalau kita rangkum di sini metode analitik itu gimana penyelesaiannya. Jadi yang pertama itu kita kalau misalnya ada vektor dengan kemiringan, kita harus memproyeksikan vektor f-nya itu pada sumbu x dan pada sumbu y. Nah, kalau kita disuruh nyari resultan itu sama dengan resultannya doang ya, bukan besarnya. Resultan itu sama dengan Rx ditambah sama Ry. Kalau kita disuruh nyari besarnya resultan, nah ini kan pakai tanda mutlak gini kan. Mutlak R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah sama Ry kuadrat. Kalau disuruh nyari arah resultan atau theta atau alpha atau beta, ini bisa macam-macam, sama dengan inverse dari tan dikali sama Ry dibagi sama Rx gitu. Nah, lanjut. Jadi yang materi selanjutnya itu ada penjumlahan dua vektor yang setitik tangkap. Nah, lanjut. Penjumlahan vektor setitik tangkap itu apa sih? Nah, jadi setitik tangkap itu karena jadi ada dua buah vektor nih di sini. Nah, dia itu berhimpitan gini dan dia itu membentuk sudut. Nah, ini banyak banget ditemui di soal-soal. Nah, di sini jadi kita pengen mengungkapkan penurunan rumus dari besarnya resultan vektor setitik tangkap. Nah, jadi sama kayak sebelumnya, kita bakal memproyeksikan dua vektor ini ke koordinat kartesius dulu. Di sebelah sini kan kita udah mempetakan nih dua vektor ini di sini. Nah, udah sama besar. Habis itu yang punya kemiringan kita harus uraikan ke sumbu X dan ke arah sumbu Y kan. Nah, terus setelah itu setelah diuraikan kan nanti kan bakal didapat AX sama AY nih. AX sama AY kan tadi kita udah tahu kan kalau misalnya X itu identik sama cos dan Y itu identik sama sin. Nah, jadi nanti di vektor A itu akan didapat A cos theta ditambah sama A sin theta. Nah, kalau di B yang vektor B ini karena dia cuma ke arah X doang, berarti kan Y-nya kosong nih, 0. Nah, berarti kan BX ditambah BY yang notabene 0 sama dengan ya besaran B-nya sendiri gitu kan. Nah, habis itu kita cari resultannya itu berapa. Resultannya itu kan berarti kan yang X ditambahin sama yang X, yang Y ditambahin sama yang Y. Tadi kan si A ini kan X-nya kan A cos theta
sedangkan Y-nya itu kan A sin theta. Nah, berarti kan ini si B kan punyanya X doang nih. Jadi B yang X ini ditambahin nih sama yang A ini kayak gini. Jadi sumbu X itu identik sama I ya besarannya kalau misalnya di vektor. Nah, jadi R-nya itu sama dengan A cos theta ditambah sama B untuk arah yang X atau I ditambah sama A sin theta untuk yang ke Y. Cara nyari besarnya resultan dari A ditambah B ini gimana caranya? Nah, sama kayak tadi sebenarnya. Jadi kita akar Rx ditambah sama Ry. Nah, ini kan Rx nih, yang A cos theta plus B ini kan Rx ditambah sama ditambah sama A sin theta kan. Nah, sama nih di sini. Jadi tinggal diakarin A cos theta ditambah B kuadrat ditambah A sin theta kuadrat. Nah, habis itu sama dengan, kan kalau misalnya ini ditambah ini kan kayak biasa itu kan kita jadi kayak pakai perkalian pelangi gitu. Nah, bakal didapat nilai A kuadrat cos kuadrat theta ditambah 2AB cos theta ditambah B kuadrat. Ditambah sama, ini kan A sin theta kuadrat, kalau dikuadratin jadi A kuadrat sin kuadrat theta. Nah, sekarang kita bisa lihat nih, oh ada yang sama gitu kan. Nah, di sini ada A kuadrat, di sini ada A kuadrat. Nah, jadi kita keluarin nih dia, keluarin. Nah, karena dikeluarin, jadi kita bisa karena dikeluarin, jadi kita bisa kayak gini kan, A kuadrat dikali sama yang sebelah sini kan dia punya cos theta, cos kuadrat theta. Nah, ditaruh di sini. Habis itu nanti sin kuadrat theta ditaruh di sini. Jadi A kuadrat dalam kurung cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta ditambah B-nya nih turun ke sini ditambah 2AB cos theta taruh di sini kan. Nah, sedangkan kita tahu nih kalau misalnya cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta kan sama dengan 1. Nah, jadi bisa disamakan dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Diakarin, itu jadinya resultan dari vektor A ditambah sama vektor B. Nah, lanjut. Nah, sekarang kita ini apa namanya? Kalau misalnya dikurangi gimana? Kalau tadi kan ditambah ya, ditambah kan karena vektornya kan ke arah sana kan, ke arah sana nih. Nah, gimana kalau misalnya vektornya tuh ke arah bawah? Nah, atau bisa juga kayak A dikurangi B. Nah, sedangkan A dikurangi B ini bisa kita otak-atik gitu kan, bisa kita otak-atik jadi sama dengan vektor A ditambah min vektor B. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh si vektor A plus B itu kan resultannya tadi bisa back ya sebelumnya. Vektor A ditambah vektor B sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Nah, balik lagi setelahnya. Nah, ini jadi kalau misalnya dikurang kayak gini kan tetanya jadi berubah ya. Jadi kan sudutnya yang tadinya ke arah sini nih, kayak gini nih. Theta kan di sini kan tadi. Nah, berubah jadi gini ke bawah, set. Nah, jadi itu kan kalau ke bawah gini kan jadi kan 180 dikurangi theta kan. 180 dikurangi theta, setelah itu kita ganti aja tetanya yang tadi diganti jadi 180 min theta. Sedangkan 180 min theta ini kan termasuk kuadran 2 ya. Kuadran 2 kan berarti kan kalau dikosin kan minus. Nah, itu ngaruh ke sini. Nah, jadi kita bisa langsung aja menyimpulkan kalau misalnya vektor A dikurangi sama vektor B itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB dikali cos theta. Nah, lanjut. Nah, untuk lebih memahami, jadi di sini ada salah satu contoh soal ya. Contoh soalnya itu adalah dua vektor setitik tangkap, masing-masing besarnya 8 satuan dan 4 satuan. Kedua vektor saling mengapit, membentuk sudut 60. Resultan dari kedua vektor tersebut adalah titik-titik. Nah, jawabannya yang A itu kan 3
3 akar 7 satuan, yang B itu 4 akar 7 satuan, yang C itu 28 satuan, dan yang D itu 5 akar 7 satuan, yang E 56 satuan. Nah, jadi yang pertama harus kita lakukan adalah kita gambar dulu nih vektornya. Kita gambar kayak tadi titik tangkap itu kan, ada vektor A dan ada vektor B, di mana tadi di sini di soal dikasih tahu kalau misalnya yang satunya itu 8 satuan, yang satunya 4 satuan. Ya kita anggap aja A itu sama dengan 8 satuan, B itu sama dengan 4 satuan. Sudutnya itu 60 derajat. Nah, tinggal dimasukin aja ke rumus yang tadi. Karena gambarnya kayak gini, berarti kan besaran dari vektor A ditambah sama vektor B, yang dicarikan ini resultan ya tadi ya. Resultan sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2 dikali vektor A dikali vektor B cos theta. Nah, sama dengan dimasukin deh 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 2 dikali 8 dikali 4 dikali cos 60 derajat. Hasilnya sama dengan akar 12. Akar 12 ini kan 16 dikali 7. Nah, 16 ini kalau diakarin kan 4. Nah, ini 7 karena nggak ada akarnya, jadi ditulis aja di sini dikali 7. Nah, jadi 4 akar 7 satuan. Nah, di sini kalau dilihat di jawaban, itu jawabannya yang B. Kayak gitu. Oke. Berikutnya kalian lihat dengan skala. Untuk perkalian vektor dengan skalar itu yaitu perkalian vektor U dengan skalar K. Jadi K dikali U, vektor U, didefinisikan sebagai vektor yang panjangnya K dikali panjang vektor U dengan arah searah dengan U jika K lebih besar daripada 0, kemudian berlawanan arah dengan vektor U jika K kurang dari 0. Berikut penggambarannya. Contohnya, misalkan vektor U sama dengan U1, U2, dan U3, kemudian vektor V sama dengan V1, V2, dan V3, maka vektor U dikurang vektor V sama dengan U1 dikurang V1, U2 dikurang V2, U3 dikurang V3, dan kemudian yang keduanya yaitu K dikali vektor U sama dengan K vektor U1, K dikali vektor U2, dan K dikali vektor U3. Nah, terdapat dua cara perkalian vektor dengan skalar. Yang pertama ada secara aljabar, yang kedua secara geometri. Untuk secara aljabar sendiri, ini dilakukan dengan cara mengalihkan semua unsur pada vektor dengan nilai pengalinya. Jika K adalah suatu konstanta real, vektor A adalah suatu vektor, dan vektor B merupakan hasil perkalian antara K dan vektor A, maka persamaan B dapat dituliskan dalam persamaan vektor B sama dengan K dikali vektor A. Nah, ini berikut contohnya. Vektor A sama dengan 2x ditambah 3y min 5z. Untuk nilai k-nya sendiri yaitu 2. Nah, penyelesaiannya, vektor B sama dengan k dikali vektor A. Tinggal kita masukin aja nilainya. K tadi 2 dikali vektor A, 2x plus 3y min 5z. Jadi vektor B-nya 4x plus 6y min 10z. Nah, kemudian secara geometri, untuk perkalian skalar vektor geometri ini menggunakan simbol yang dituliskan secara urutan bilangan real. Perkalian skalar vektor bisa menghasilkan perbesaran atau perkecilan vektor. Untuk arah vektornya sendiri ini bisa berlawanan arah atau tetap searah.
Nah, misal terdapat K yang merupakan bilangan real dan terdapat vektor A yang merupakan sebuah vektor. Kemudian hasil perkalian skalar K dengan vektor A dapat dituliskan sebagai K dikali vektor A, yang memiliki arti bahwa suatu vektor yang memiliki panjang K dikali panjang vektor A. Kemudian hasil perkalian ini memungkinkan terjadi untuk beberapa keadaan. Nah, keadaannya itu bergantung pada nilai K sendiri yang sebagai faktor pengendali. Nah, berikut beberapa ketentuannya. Yang pertama, untuk K lebih besar daripada 1, maka nilai dari K dikali vektor A-nya itu searah dengan A dan diperpanjang. Bisa dilihat pada gambar. Ya, begitu perbedaannya antara vektor A dengan hasil kali K dikali vektor A. Kemudian yang kedua, ada jika nilai K-nya sama dengan 1, maka K dikali vektor A-nya sama dengan A. Jadi panjangnya tetap sama antara vektor A dengan hasil kali K dikali vektor A. Next, please. Kayaknya ada yang kelewat tadi. Nah, untuk nilai K berada di antara 0 dan 1, maka nilai kali K dikali vektor A searah, tapi diperpendek dari nilai A. Bisa dilihat pada gambar. Jadi untuk nilai vektor A-nya itu lebih panjang daripada hasil kali K dikali vektor A. Kemudian untuk nilai K-nya lebih di antara minus 1 dan 0, maka nilai perkalian K dikali vektor A itu berlawanan arah dan diperpendek. Bisa dilihat pada gambar. Berikutnya, jika nilai K-nya sama dengan minus 1, maka hasil kalinya K dikali vektor A itu berlawanan arah untuk vektornya dan panjangnya sama. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, jika nilai K lebih kecil daripada minus 1, maka vektor perkalian K dikali vektor A itu berlawanan arah dengan A dan diperpanjang. Nah, berikut sifat-sifat perkalian vektor dengan skalar. Jadi K dikali vektor A itu sama dengan vektor A dikali K. Kemudian jika K dikali minus vektor A, maka nilainya sama dengan minus K dikali vektor A. Kemudian kalau untuk mutlak K dikali vektor A, itu nilai K sama nilai vektornya itu mutlak juga. Kemudian jika ada nilai K dikali M, kemudian dikalikan juga dengan vektor A, maka itu nilainya sama aja dengan K dikalikan M dikali vektor A. Kalau misalnya nilai K dan M itu ditambahkan kemudian dikalikan dengan vektor A, maka itu kayak seperti yang dijelaskan teman saya sebelumnya, yaitu perkalian pelangi. Jadi nilainya itu sama kayak vektor K dikali vektor A ditambah M dikali vektor A. Kemudian jika nilai K dikali vektor A ditambah vektor B, maka nilainya itu sama seperti nilai K dikali vektor A ditambahkan dengan nilai K dikali vektor B. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengenai perkalian titik atau yang bisa kita ketahui sebagai dot product. Nah, pada perkalian titik, seperti yang kita lihat pada gambar, komponen vektor B pada arah vektor A adalah B cos alpha. Begitu juga dengan komponen A
pada arah vektor B yaitu A cos alfa, sehingga didapat rumus untuk perkalian titik A titik B sama dengan AB cos alfa sama dengan mutlak A kali mutlak B cos alfa, dengan keterangan alfanya yaitu sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B yang nilainya lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 180 derajat. Untuk A sendiri adalah besar vektor A dan B besar vektor B. Poin-poin penting dalam perkalian titik atau dot product yaitu 1. Jika kedua vektor A dan B saling tegak lurus, di mana kondisi alfa sama dengan 90 derajat, maka A titik B sama dengan 0 karena cos 90 derajat sama dengan 0. Yang poin kedua, jika kedua vektor A dan B searah, di mana kondisi alfa sama dengan 0 derajat, maka perkalian titik A titik B sama dengan AB karena cos 0 derajat sama dengan 1. Dan poin yang ketiga, jika kedua vektor A dan B berlawanan arah dengan kondisi alfa sama dengan 180 derajat, maka perkalian titik antara A titik B sama dengan minus AB karena cos 180 derajat sama dengan minus 1. Nah, pada perkalian titik kita biasanya menemui contoh soal yang menggunakan vektor satuan, dimana yang dimaksud dengan vektor satuan itu dia disimbolkan dengan lambang I, J, dan K yang nilainya 1. Pada perkalian titik di vektor satuan ini terdapat dua kondisi. Kondisi yang pertama yaitu jika I titik I sama dengan J titik J sama dengan K titik K sama dengan 1 titik 1 cos 0 derajat yang nilainya sama dengan 1, dimana kondisinya itu menunjukkan berhimpit. Dan yang kondisi kedua yaitu I titik J sama dengan I titik K sama dengan J titik K sama dengan 1 titik 1 cos 90 derajat yang nilainya 0, yang menunjukkan kondisinya tegak lurus seperti pada gambar. Nah, kita harus tahu sifat-sifat perkalian vektor untuk kondisi yang tertera. Yang pertama, perkalian titik memiliki sifat komutatif, yaitu ketika A titik B sama dengan B titik A. Dan yang kedua, perkalian titik bersifat asosiatif, yaitu dalam kurung K, A, kurung tutup, titik B sama dengan K, dalam kurung A titik B kurung tutup sama dengan A titik dalam kurung K, B, kurung tutup. Dan yang ketiga, perkalian titik memiliki sifat distributif, yaitu ketika A titik dalam kurung B plus C kurung tutup sama dengan A titik B plus A titik C. Nah, pada perkalian titik terdapat contoh soal nih. Ketika diketahui dua vektor A dan vektor B seperti yang kita lihat ini, gimana sih cara menentukan perkalian titik antara A titik B? Nah, langkah-langkah penyelesaiannya, yang pertama kita kalikan kedua vektor, kemudian kita kalikan masing-masing komponennya dari vektor A dan vektor B, karena I titik J sama dengan I titik K sama dengan J titik K sama dengan 1 titik 1 cos 90 derajat sama dengan 0, maka diperoleh perkalian titik A titik B sama dengan A XI titik B XI plus 000 plus AYJ titik BYJ plus 000 plus AZK titik BZK, dan didapatkan AXI titik BXI plus AYJ titik BYJ plus AZK titik BZK. Kemudian karena I titik I sama dengan J titik J sama dengan K titik K sama dengan 1 titik 1 cos 0 derajat sama dengan 1, maka hasil akhir dari perkalian titik antara vektor A titik B adalah AXBX plus AYBY plus AZBZ, di mana hasil perkalian titik antara kedua vektor ini berada dalam sistem koordinat 3 dimensi, yaitu sumbu X, Y, Z. Nah, ada contoh soal lagi nih. Diketahui
vektor A sama dengan AI 2I plus 5J plus 3K, dan vektor B I plus 2J min 3K. Berapa nih nilai sudut antara kedua vektor ini? Nah, penyelesaiannya yang pertama kita cari besar masing-masing vektor satuan dari kedua vektor tadi. Setelah dilakukan perhitungan dengan cara melakukan akar dari masing-masing vektor satuan, diperoleh A mutlaknya akar 38 dan B mutlaknya akar 14. Kemudian kedua vektor ini dikalikan dengan persamaan tadi seperti ini. Nah, seperti hasil akhirnya ini, dan dimasukkan angka-angkanya, diperoleh A titik B sama dengan 3. Karena yang ditanyakan adalah nilai sudutnya atau alfanya, kita balik lagi nih ke persamaan yang tadi yang A titik B sama dengan mutlak A titik mutlak B cos alfa. Kita substitusikan angka-angka yang sudah kita peroleh. Diperoleh cos alfa sama dengan 3/23,07 dan cos alfa sama dengan 0,13. Untuk nilai alfanya sendiri sama dengan 82,53 derajat. Saya akan menjelaskan mengenai perkalian silang atau cross product. Next. Nah, untuk perkalian silang atau cross product ini rumusnya hampir sama seperti perkalian titik atau dot product. Jadi di mana besar vektor C yaitu adalah vektor A cross vektor B sama dengan harga dari vektor A dikali dengan harga dari vektor B dikali sin theta. Nah, untuk sifat-sifat dari perkalian silang ini yaitu yang pertama ada A cross B itu tidak sama dengan B cross A. Yang kedua itu jika A dan B saling tegak lurus maka A cross B sama dengan B cross A. Yang ketiga itu jika A dan B searah atau berlawanan arah maka A cross B sama dengan 0. Nah, untuk perkalian silang atau cross product ini memakai kaidah kanan kanan, di mana bisa kita lihat di sini ditanya itu adalah vektor A dikali dengan vektor B. Kita ketahui di sini vektor A itu arahnya adalah di sini. Vektor A itu jika diibaratkan dengan tangan kanan merupakan keempat jari kita, yaitu ini. Lalu untuk vektor B sendiri itu merupakan arahnya. Nah, jadi dari A ke arah B itu kan berlawanan arah nih. Jadi dari tangan kita nih, vektor A itu adalah keempat jari tangan kita. Lalu kita kalikan ke arah B. Ke arah B itu kan berlawanan arah nih. Jadi keempat jari tangan kita ini berlawanan arah ke arah jarum jam, dan kita akan mendapatkan telunjuk kita itu berupa hasil dari perkalian A cross B. Nah, apabila dibalik untuk perkalian B cross A, jadi kita balik aja B-nya itu sebagai keempat jari kita dan juga A-nya itu merupakan sebagai arah jari kita. Nah, berhubung arah dari B ke A itu searah jarum jam, maka tangan kita akan dibalik seperti ini. Jadi keempat jari kita ibaratkan sebagai vektor B dan arah jarum jam itu sebagai vektor A. Maka kita akan mendapatkan telunjuk kita ini sebagai hasil dari perkalian B cross A. Next. Lalu untuk perkalian silang atau cross product sama seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, itu juga ada yang dinamakan dengan diproyeksikan. Jadi seperti pada gambar diketahui di sini ada 3 sumbu, yaitu sumbu Z, Y dan juga X. Di mana di sini ada vektor A. Jadi untuk mencari vektor A ini dari ketiga sumbu ini kita proyeksikan ke sumbu A. Di mana untuk sumbu X ini proyeksinya yaitu I, untuk sumbu Y itu proyeksinya J, dan untuk sumbu Z itu proyeksinya adalah K. Dan untuk mencari besarnya vektor A ini, kita tinggal memasukkan rumus saja, yaitu berupa AI
AXI ditambah AYJ ditambah AZK. Next. Nah, lalu untuk sifat perkalian silang. Nah, untuk sifat perkalian silang ini ada 3. Yang pertama itu apabila perkalian silang IJK-nya itu berlawanan atau searah jarum jam, maka didapatkan hasil dari vektornya itu berupa positif. Lalu untuk IJK itu apabila berlawanan arah jarum jam, maka hasil vektornya itu negatif. Nah, untuk nilainya sendiri sama seperti dot product, tapi untuk cross product ini kita memakai sin. Jadi untuk I dikali I, untuk I cross I sama dengan J cross J sama dengan K cross K itu sudutnya itu berhimpit, jadi didapatkan sin 0. Sin 0 itu sama dengan 0. Lalu untuk I cross J sama dengan J cross K sama dengan K cross I sama dengan sudutnya itu tegak lurus, jadi sin tegak lurus itu sama dengan 90. Jadi bisa kita dapatkan nilainya yaitu sin 90 sama dengan 1. Next. Lalu di sini saya ada contoh soal, di mana soal tersebut ada soalnya yaitu berupa menentukan hasil perkalian silang dari 2 buah vektor berikut. Nah, vektor yang pertama yaitu ada 2i dikurang 2j ditambah 4k. Yang kedua itu ada i dikurang 3j ditambah 2k. Untuk penyelesaiannya kita bisa mengalihkan satu persatu untuk penjabarannya. Jadi 2i dikali dengan i, 2i dikali dengan min 3j, 2i dikali 2k. Lalu untuk selanjutnya juga bisa kita kalikan min 2j dikali dengan min 3j, min 2j dikali 2k. Lalu juga bisa kita kalikan 4k dikali dengan i, 4k dikali min 3j, dan 4k dikali 2k. Lalu setelah kita kalikan semua, bisa kita lihat di persamaan sifat-sifat cross product tadi, di mana i dikali i itu sama dengan 0 kan hasilnya. Jadi di sini bisa kita coret. Lalu i dikali j itu hasilnya adalah k. Nah, maka bisa kita tuliskan di sini nilainya. I dikali k itu sama dengan min j, bisa kita tuliskan juga. Lalu akan didapatkan hasilnya berupa ini. Lalu setelah kita tambah dan kurang, maka akan kita dapatkan hasilnya yaitu 8i dikurang dengan 2k. Next. Lalu ini berupa referensi yang kami gunakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mau mendengarkan materi dari kami. Kami meminta maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi maupun isi materinya. Terima kasih kepada Bapak Adit yang sudah memberikan ilmunya mengenai vektor. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.